proses belajar di perguruan tinggi. Nah, silakan hidupkan mikrofonnya ya, kita interaktif saja ya. Nanti kalau ada yang saya tanya, saudara bisa langsung menjawab. Kalau ada yang saudara tanyakan, bisa langsung tanya ke Ibu. Tapi asal jangan bising ya ruangannya. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang dikatakan dengan belajar, ya, kita sering ya mendengar kata-kata apa itu belajar. Nah, sekarang saya tanya dulu saudara semuanya. Kalau dulu saudara di SMA itu namanya sekolah. Kalau sekarang itu kuliah. Mengapa saudara kuliah? Karena ingin menggapai cita-cita, Bu. Ya, itu jawaban umum ya. Yang lain? Karena ingin mendapat ilmu, Bu. Ingin mendapat ilmu. Bagus. Ada lagi? Lagi, Bu. Apa? Belajar untuk lebih pintar lagi, Bu. Belajar untuk lebih Pintar lagi. lebih pintar lagi, ya. Nah, jadi mengapa kalian kuliah? Apakah ingin menyenangkan orang tua? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Biar bisa cari uang banyak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Cari jodoh? Iya juga, Bu. Salah satu mungkin iya ya. Atau sekedar isi waktu daripada tidur di rumah? Enggak, Bu. Enggak. Benar enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari kuliah ini adalah untuk investasi saudara pada masa depan. Ya. Nah, jadi dengan kuliah, saudara nanti akan dapat belajar ilmu pengetahuan, skill atau keterampilan, teknik, sikap, dan pengalaman. Jadi dengan kuliah, saudara tidak hanya bisa mendapatkan pengetahuan, tapi saudara juga belajar tentang keterampilan, teknik, sikap, dan pengalaman. Pengalaman adalah segala sesuatu yang bisa saudara dapatkan selama proses perkuliahan. Itu juga sikap dan keterampilan. Nah, jadi melalui kuliah ini kita akan memperoleh hasil yang berlipat ganda. Nah, jadi jika di pikiran saudara itu sudah tertanam, maka kita akan terpacu dan tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat saja, ya. Yang kedua, mendapatkan relasi dan menambah pengetahuan mengenai bidang yang digeluti, ya. Nah, misalnya saudara di keperawatan, yang dulunya mungkin saudara di SMA tidak ada belajar tentang, tidak ada terpikir kalau saudara bakal kuliah di keperawatan. Nah, setelah kuliah di keperawatan nanti, insya Allah 4 tahun ke depan, saudara akan dapat menambah pengetahuan dan dapat menggeluti bidang ilmu saudara di bidang keperawatan. Nah, begitu juga di kebidanan. Di kebidanan dulunya mungkin di awal tingkat 1, saudara hanya belajar pengetahuan biasa saja. Nah, nanti setelah 3 tahun ke depan, saudara sudah bisa pula menjadi bidan, ya. Nah, jadi dengan begitulah tujuan kita kuliah. Selanjutnya, mengembangkan intelektualitas. Ya, jadi dengan kuliah, saudara dapat mengembangkan intelektual saudara. Ya. Selanjutnya, mendapatkan ijazah yang bermanfaat. Nah, nanti ini akan saudara dapatkan ijazah dan berguna bagi saudara dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya, memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan tamatan SMA atau sederajat. Ya, benar nih? Benar, Bu. Benar ya. Jadi makanya kita bagi yang perawat nanti gelarnya itu sarjana keperawatan. Kalau yang bidan AMD. Nah, itu kalau kita sudah sarjana otomatis penghasilan yang kita dapatkan lebih besar dibandingkan dengan ketimbang kita tamatan SMA. Nah, apa kira-kira menurut saudara beda kuliah dengan sekolah? Ada yang sudah tahu? Ada yang tahu? Yang bising apanya? Minta tolong Ibu dimatikan apanya? Suaranya kalau yang bising. Kalau yang nggak bising boleh lanjut. Apa kira-kira bedanya kuliah dengan sekolah?
Ada yang tahu? Belum tahu Bu ya, karena baru 2 hari Bu ya menjalankan proses di STIKES. Ya, nah jadi kalau kita kuliah sekarang, saudara bakal mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan saudara saat sekolah. Yang kedua, saudara nanti di perkuliahan nilainya terbagi 5 saja ya. Kalau dulu mungkin di sekolah saudara nilainya 10 sampai 100. Kalau sekarang nilainya A, B, C, D, atau E. Jadi nilai-nilai yang saudara dapatkan di bangku perkuliahan itu lebih tegas dibandingkan dengan di sekolah. Selanjutnya, kecepatan mengajarnya lebih tinggi. Kalau di sekolah satu semester berapa kali pertemuan? Berapa kali pertemuan? Misalnya untuk satu mata pelajaran, misalnya saya contohkan mata pelajaran biologi, berapa kali pertemuan? Banyak ya, banyak dalam satu semester. Nah, tapi di bangku perkuliahan, saudara hanya memperoleh untuk satu mata kuliah itu hanya 14 kali pertemuan yang teori ditambah dengan nanti baru praktikum. Ya, jadi saudara harus jangan sia-siakan kesempatan belajar di perkuliahan. Ya, 14 kali itu harus selesai. Kalau tidak nilainya bisa D, C, D atau E. Ya. Jadi saya harapkan saudara di perkuliahan nanti walaupun di masa pandemi saat ini tidak menjadi penghalang kita ya untuk belajar walaupun dengan Zoom seperti ini. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita yakninya tentang belajar. Kita sering ya mendengar kata-kata belajar. Apa itu belajar? Winda? Ya, dari SD sampai SMA saudara sering kata, oh belajar, belajar. Apa sih yang dikatakan dengan belajar itu apa? Winda? Ya Winda, silakan. Apa? Belajar itu tuh Kenapa ketawa? Nggak tahu. nggak Kita tahu, sering Bu. nyebutnya ya, bahkan mungkin kata-kata itu selalu, oh belajar, belajar lagi, belajar lagi. Apa sih yang dikatakan dengan belajar itu? Indah? Karenina? Anissa? Memperdalam ilmu, Bu. Memperdalam ilmu. Bagus. Shirley? Shirley? Apa itu belajar? Lebih memahami pelajaran. Lebih memahami pelajaran. Pelajaran itu juga berasal dari kata belajar ya. Yang lain? Diana? Menuntut ilmu, Bu. Ya, menuntut ilmu ya. Itu jawaban apanya? Jawaban kita secara umum memang tujuan belajar itu adalah menuntut ilmu. Namun yang dikatakan dengan belajar itu merupakan proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Jadi dengan adanya belajar ini, saudara tidak hanya menambah ilmu pengetahuan saja, tapi juga keterampilan, serta mengubah sikap saudara menjadi lebih positif. Jadi intinya di sini, jadi nanti saudara selama kuliah, oh belajar. Jadi jangan hanya kalau keperawatan, oh jangan hanya tahu asuhan keperawatan saja, tapi saudara harus juga memperbaiki sikap saudara sebagai calon mahasiswa atau calon sarjana nantinya. Ya. Nah, jadi kita harus berbeda ya. Yang tamatan SMA dengan yang sarjana pasti mempunyai nanti sikap yang berbeda. Karena melalui apa? Melalui proses belajar selama saudara kuliah. Ya. Nah, selanjutnya keterampilan. Dulunya mungkin di awal-awal ini saudara belum mengerti. Kalau yang di perawat belum tahu asuhan keperawatan. Bidan belum mengerti tentang asuhan kebidanan, keterampilan-keterampilan yang saudara perlukan sebagai calon perawat dan bidan.
Nah, nanti setelah melalui proses belajar selama beberapa semester di bangku perkuliahan, saudara dapat menambah keterampilan atau menambah keterampilan saudara dalam bidang yang saudara geluti tersebut. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan belajar. Jadi belajar itu tidak hanya, kalau dulu mindsetnya mungkin belajar itu hanya penambahan pengetahuan saja, tapi tidak. Sebenarnya proses belajar itu adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, beserta sikap. Itu yang dikatakan dengan proses belajar. Selanjutnya, keberhasilan dalam belajar. Ya, keberhasilan dalam belajar ini ditentukan oleh banyak faktor ya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri saudara. Contohnya yang pertama, faktor internal, intelijensi, bakat, minat, sikap saudara dalam belajar, kepribadian, dan kesehatan fisik. Ya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor dari dalam diri yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama kita bahas dulu yakninya intelijensi. Intelijensi ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Ya. Kenapa? Karena ya intelijensi ini merupakan salah satu proses penentu dalam keberhasilan saudara dalam belajar. Udah pernah tes IQ dulu sebelumnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah tahu hasilnya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Jadi dengan sudah tahu saudara hasil, tapi bukan berarti ya yang intelijensinya biasa itu tidak akan berhasil nanti, bukan berarti seperti itu. Tergantung dari kemauan saudara dalam belajar nantinya. Ada orang yang intelijensinya biasa, tapi dia mau dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, nah maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, bakat dan minat. Di sini yang masuk kebidanan dan keperawatan, apakah sudah minat saudara atau ada paksaan dari orang tua? Ada, Bu. Sudah minat saudara? Ada. Minat? Ya, jangan nanti ya di setelah kuliah, oh saya masuk sini karena ada paksaan dari orang tua. Saya masuk sini bukan minat saya, ya karena keberhasilan dalam belajar juga dipengaruhi oleh hal tersebut. Ya, kalau saudara tidak minat, ya udah saya katakan dari sekarang. Ya, jangan sampai saudara katakan, oh saya salah jurusan Bu, saya dulu karena paksaan orang tua, saya karena ingin cari jodoh makanya saya ingin kuliah di sini ya. Nah, jadi itu yang harus saudara camkan dari sekarang ya. Tolong apa yang saudara ambil hari ini jadikan itu sebagai minat saudara nantinya. Sehingga saudara belajar itu menjadi lebih enjoy dan tidak ada paksaan dari manapun. Selanjutnya, faktor dari dalam diri yang keempat, yakninya sikap dalam belajar. Ya, sikap dalam belajar juga mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam proses belajar mengajar. Ya, mungkin saudara kan berapa orang ini? Ada 17 orang. Setiap orang itu mempunyai sikap belajar yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, ya. Nah, itu tergantung dari diri saudara sendiri. Ya, karena itu tumbuhnya dari dalam diri kita. Kalau kita sudah biasakan dari awal ini rajin, oh saya harus mencapai sarjana dalam jangka waktu 4 tahun saya selesai. Ya, walaupun saudara nanti sistemnya paket, tapi tidak menutup kemungkinan yang malas tetap belakangan selesainya, tapi yang rajin tetap duluan. Ya, jadi tolong dari sekarang sikap belajar itu lebih rajin. Nanti coba niatkan dari awal ini saudara rajin dan mempunyai motivasi untuk belajar. Selanjutnya kepribadian. Kepribadian juga faktor keberhasilan dalam belajar beserta kesehatan fisik. Kesehatan fisik ya, dari sekarang tolong dijaga kesehatannya karena kalau sudah sakit nanti gimana mau belajar lagi?
Ya, jadi agar menjaga kesehatan dari sekarang, apalagi saat-saat sekarang adalah masa pandemi, ya, tolong jaga kesehatan. Kalau saudara sudah sakit, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa belajar lagi. Walaupun dengan Zoom, tidak bisa, udah sakit, tidak bisa lagi belajar. Ya, nah, jadi itulah faktor-faktor penentu dari dalam diri, penentu keberhasilan di dalam belajar. Selanjutnya, hambatan-hambatan dari dalam diri, hambatan belajar yang berasal dari dalam diri seseorang. Apa saja hambatannya? Ada malas, suka menunda-nunda pekerjaan, lelah, tidak mampu membagi waktu, tidak disiplin terhadap diri sendiri, ya, suka tidur, suka main game, suka kumpul dengan teman-teman atau jalan-jalan, SMS atau telepon, ya. Nah, itu semua adalah hambatan dari dalam hambatan dari dalam diri seseorang yang akan mengganggu proses belajar mengajar. Ya, nah jadi yang pertama itu adalah malas. Ya, ini merupakan hambatan yang paling awal, yang paling utama dalam belajar. Sering malas di sini? Di SMA? Sering, Ada Bu. ya. Setiap orang Sering, pasti Bu. punya rasa malas. Ya, tapi kadarnya yang berbeda. Ya, jadi dari sekarang jangan sampai malas-malasan. Kalau ada tugas dari dosen, tolong dikerjakan tepat waktu. Karena itu salah satu penentu keberhasilan saudara selama proses perkuliahan. Ya, tidak mampu membagi waktu. Ini juga sering yang dialami oleh mahasiswa. Ya, alasannya tugas banyak tugas A saja yang dikerjakan, tugas B tidak dikerjakan. Nah, saudara sebagai mahasiswa harus bisa dari sekarang dalam membagi waktu, dan kita harus disiplin terhadap diri sendiri. Ya, misalnya walaupun di rumah jangan kira kuliah di rumah lebih mudah dibandingkan kuliah di kampus. Tidak. Kalau saudara tidak bisa membagi waktu, maka saudara juga tidak akan berhasil di dalam belajar. Ya, jadi dari sekarang tolong disiplin diri. Kalau ada tugas, misalnya walaupun selama masa pandemik saat sekarang ini tugas banyak dikasih oleh dosen, tolong kerjakan tepat waktu. Ya, tepat waktu dan kumpul tepat waktu, karena disiplin itu juga penentu keberhasilan di dalam proses belajar. Ya. Selanjutnya, apa faktor keberhasilan dalam proses belajar yang kedua? Faktor yang berasal dari luar diri saudara. Yang pertama itu dari teman, ya. Memilih teman, tolong pilihlah teman yang tepat selama di dalam perkuliahan. Kalau temannya malas, saya yakin saudara juga akan jadi malas. Kalau temannya suka keluyuran, saudara juga akan seperti itu. Ya, karena teman ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, keluarga. Keluarga, dukungan keluarga juga salah satu faktor membuat penentu keberhasilan dalam belajar. Ya, mungkin ada yang jadi dukungan keluarga ini ya mungkin semuanya, kalau yang kos itu saya yakin keluarganya jauh, tapi saya yakin keluarganya juga sering nanya gimana kuliahnya. Ya, jadi itu juga salah satu faktor penentu dari luar diri. Yang ketiga, lingkungan sekolah atau lingkungan kampus. Ya. Yang keempat, masyarakat. Dan yang kelima, sarana dalam belajar serta media dalam pembelajaran. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan saudara
di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, cara belajar efektif ketika mengikuti perkuliahan. Ya, jadi di sini saya akan tampilkan bagaimana sih cara belajar efektif ketika kuliah, tatap muka, dan ketika belajar di rumah. Nah, cara belajar efektif ketika mengikuti kuliah. Nah, saudara, kalau dulu di sekolah itu hanya ada buku, kurikulum, kalau nggak salah Ibu ya. Nah, kalau di kuliah kita punya yang namanya kontrak perkuliahan dan juga RPS. Jadi RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Nanti pada saat saudara sebelum perkuliahan dimulai, dosen akan menjelaskan kontrak perkuliahan juga RPS. Ya. Nah, jadi saudara silakan pahami. Kalau saudara ingin berhasil nanti, pahami RPS dan silakan cari bahan materi yang berkaitan dengan yang saudara pelajari. Misalnya, minggu depan saudara belajar tentang mikrobiologi sama Ibu misalnya ini. Nah, belajar tentang virus. Nah, saudara cari materi tentang virus. Nah, nanti pada saat saudara belajar dengan Ibu, walaupun itu dengan sistem Zoom atau di kampus, saudara sudah punya punya bahan yang akan ditanyakan. Ya. Tapi kalau saudara hanya menunggu dari yang Ibu jelaskan, nah itu nggak bakalan tahu apa sih yang mau ditanya lagi, apa sih yang mau saya diskusikan lagi dengan Ibu ini. Nah, jadi kalau saat awal kuliah, hari Senin nanti, saya harapkan saudara sudah ada, kalau sudah dikasih oleh dosen RPS-nya, silakan saudara pelajari. Saudari lihat RPS itu apa. Silakan nanti saudara lihat RPS itu apa, dan saudara bedah satu-satu. Pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa. Saudara sudah punya bahan, walaupun tidak punya buku. Sekarang kan gadget ada. Gadget ada, laptop ada. Semua bahan-bahan itu sudah di internet. Tidak perlu buku, tidak apa-apa. Karena buku online sekarang banyak. Itu tergantung saudara lagi, tergantung kemauan dari saudara mau mencari atau tidak. Selanjutnya, mengikuti tatap muka minimal 75% atau 80%. Ini di saat perkuliahan, ya. Jadi pertemuan minimum itu sekitar 75% atau 80%. Selanjutnya, belajar terlebih dahulu materi yang disajikan oleh dosen. Ini yang Ibu katakan tadi. Kalau kita sudah belajar terlebih dahulu, kita akan punya bahan yang akan kita tanyakan. Kita akan punya bahan untuk diskusi. Kalau tidak ya kita mengaba-ngaba saja, mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, tidak terlambat di dalam perkuliahan. Ya. Jadi agar kita belajar lebih efektif, jangan pernah terlambat dan usahakan tepat waktu. Ya, ini biasanya kejadiannya sering di saat perkuliahan di kelas ini, ya. Perkuliahan di kelas sering terlambat, itu juga mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya untuk di kelas pilih posisi duduk yang strategis, ya. Membuat catatan kuliah yang merupakan intisari materi perkuliahan. Ya. Orang yang mencatat dan mendengar itu biasanya lebih pemahamannya lebih bagus dibandingkan hanya mendengar. Mungkin ada kemampuan saudara yang mendengarnya lebih bisa untuk memahami. Tapi tidak semuanya seperti itu. Apa yang saudara dengar sebaiknya dicatat satu persatu. Ya, walaupun ada materi yang disajikan oleh dosen ya, kalau pengalaman saya pribadi dulu kuliah ya, memang apa yang disampaikan oleh dosen itu saya catat, walaupun tidak seluruhnya. Bikin dalam bentuk mind map atau peta konsep. Ya, jadi dengan begitu saudara akan lebih mudah untuk belajar materi-materi yang diajarkan oleh dosen. Selanjutnya, aktif bertanya dan diskusi dengan dosen. Jangan jadi mahasiswa yang datang, duduk, mendengar, dan catat. Jadi latihlah kemampuan berbahasa Anda. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, tolong aktif dan diskusi dengan dosen.
Ya, jangan diam saja. Ya, apalagi kuliah tatap muka, jangan diam saja, harus aktif berdiskusi dan bertanya dengan dosen. Selanjutnya, salin kembali catatan kuliah secara rinci dan sistematis ke dalam buku khusus. Ya, jadi kita itu yang saya katakan tadi, catatan kuliah ini kalau bisa ada per buku itu ada, karena catatan kuliah ini berkesinambungan ya. Misalnya selesai semester 1, oh udah selesai saja, tidak. Dia ada kesinambungan antara semester 1, semester 2, semester 3. Nanti mana tahu semester 4 ada materi yang diperlukan pada saat semester 1, saudara sudah punya catatan. Jangan selesai semester 1 catatannya hilang. Selesai semester 2 hilang lagi. Nah, pada saat ujian terakhir nanti, pada saat mau selesai, ada materi yang di semester 2 yang bakalan saudara perlukan. Nah, kemana mau saudara cari? Ya. Nah, jadi itu intinya saya katakan kalau sebaiknya saudara juga punya catatan khusus untuk perkuliahan. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Paham, Kalau ditanya silakan langsung bertanya ya. Iya, Bu. Selanjutnya, cara belajar efektif ketika belajar di rumah. Ya. Nah, sekarang apalagi pada saat pandemi saat ini, saudara memang belajarnya di rumah. Tapi ini jangan dijadikan alasan saudara untuk malas dalam belajar, ya. Jadi kita sama dengan kuliah walaupun di rumah kan sama seperti ini, pakai Zoom. Tetap kuliah, tetap berpakaian rapi seperti ini, tapi tempatnya saja yang di rumah. Ya, jadi bagaimana cara belajar efektif ketika di rumah? Yang pertama, sediakan waktu khusus untuk belajar. Ya, jangan nanti misalnya ada dosennya yang tidak pakai Zoom ngajar atau pakai aplikasi, misalnya aplikasi yang tidak menampakkan wajah, apalagi aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya yang tidak nampak wajah seperti ini. Nah, saudara jangan sambil tidur belajarnya. Jadi memang sediakan seperti apa? Misalnya kuliahnya hari ini Senin sampai Jumat. Ya tetap berpakaian rapi, cuman tempatnya saja yang dipindahkan ke rumah. Jadi memang sediakan waktu khusus untuk belajar. Jangan belajar sambil nyambil, oh saya lagi di kafe belajar. Itu tidak akan efektif nantinya. Ya. Selanjutnya, baca buku wajib yang biasanya tersedia di perpustakaan. Nah, kalau sekarang di masa pandemi saat ini, saudara mungkin belum bisa ya ke perpustakaan. Nah, saudara bisa cari buku-buku online di Google, ya, buku online misalnya buku Asuhan Kebidanan. Nah, itu sudah banyak tersedia buku-buku e-book free itu di Google. Silakan saudara cari. Jadi tidak menjadi penghalang, oh saya tidak bisa pustaka, Bu, gimana mau cari buku? Ya, tidak ada itu penghalangnya. Semuanya itu sudah ada, sekarang sistem sudah canggih. Waktu zaman saya kuliah dulu mungkin ya buku itu hanya di perpustakaan. Tapi sekarang juga sudah ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi-materi yang akan saudara pelajari. Itu bisa saudara cari nanti. Selanjutnya, kerjakan tugas yang terkait dengan pendalaman materi. Siapkan ruangan dan perlengkapannya, ya. Nah, jadi dalam perkuliahan di rumah pun saudara harus siapkan ruangan beserta perlengkapan saudara yang akan saudara perlukan selama proses perkuliahan. Selanjutnya, buat ringkasan hasil membaca buku wajib. Jadi setelah saudara baca buku, ya mungkin kalau misalnya agar lebih mudah diingat, ya saudara catat rincian-rinciannya, rincian-rincian materinya. Ya, nah jadi dengan begitu saudara akan lebih mudah ingat dan akan lebih lama ingatnya. Selanjutnya, sediakan media yang paling sesuai. Ya, jadi media yang paling sesuai, apakah macam-macam ya media pembelajaran yang paling sesuai yang bisa saudara mengerti untuk belajar. Mungkin kalau tidak hanya penjelasan dari dosen, sekarang misalnya proses
Misalnya kalau dalam mata kuliah Ibu, oh proses replikasi pada DNA. Replikasi DNA. Nah, itu saudara bisa lihat di YouTube. Itu kan salah satu media dalam proses pembelajaran yang bisa yang agar saudara lebih mudah mengingat materi yang saya ajarkan. Selanjutnya, ini kalau misalnya kita di rumah belajar dengan siapa? Nah, mungkin kalau dulu kita bisa belajar dengan teman, dengan kakak ya. Tapi di saat-saat seperti ini ya, kita meminimalkan untuk kontak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kontaknya hanya palingan lewat Zoom. Ya, jadi saudara saya sarankan di saat-saat pandemi seperti ini memang belajarnya lebih aktif lewat gadget. Jadi gadget itu jangan hanya untuk WA, jangan hanya untuk Instagram saja, tapi gunakanlah gadget itu untuk belajar. Selanjutnya, akibat apa yang Anda inginkan? Tentukan strategi belajar yang sesuai. Ya. Nah, jadi inilah cara-cara belajar efektif ketika saudara belajar di rumah. Nah, ini adalah 10 kiat sukses dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi diri. Ya. Kalau motivasi diri itu kalau diri kita itu sudah termotivasi dan sudah mempunyai motivasi yang tinggi, nah itu saudara biasanya akan sukses dalam belajar nantinya. Selanjutnya yang kedua harus pandai membagi waktu, ya. Ini juga kiat sukses dalam belajar, ya. Jangan katakan, oh tugas sampai jam 3 subuh Bu bikin tugas, tugasnya banyak. Ya kalau saudara bisa bagi waktu, itu biasanya bisa lebih terorganisir dengan baik. Oh misalnya hari ini kuliahnya apa? Agama Islam. Hari ini kuliahnya kewarganegaraan, ada tugas. Langsung saudara bikin. Tapi kalau saudara tumpukan di satu waktu, Sabtu dan Minggu, itu saudara bakalan keteteran. Ya. Jadi yang kedua itu adalah pandai membagi waktu. Selanjutnya, pandai memilih prioritas. Mana yang prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Ini sangat penting juga. Ya, prioritas utama saya apa? Dan apa tugas yang menjadi prioritas? Nah, itu saudara harus bisa dalam memilih. Selanjutnya disiplin diri ya. Menjaga kesehatan juga termasuk kiat sukses dalam belajar. Selanjutnya mandiri ya. Tekun dan ulet, tanggung jawab, serta kreatif. Ya. Nah, jadi itulah kiat sukses saudara di dalam belajar. Ya, jadi kalau saudara bisa menjalankan yang 10 ini, saudara nanti akan sukses dalam proses pembelajaran. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kalau salah satu kiat sukses dalam belajar itu adalah motivasi. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih Bu cara menumbuhkan motivasi itu. Nah, cara menumbuhkan motivasi itu, musuh utama dalam belajar itu adalah malas. Ya, jadi ciri-ciri orang yang malas itu biasanya dia selalu punya alasan untuk menunda-nunda pekerjaan atau nunda-nunda tugas yang diberikan dan mendahulukan hal-hal yang kurang penting. Contohnya apa? Saudara, sekarang tugasnya ada 3. Ada teman yang ngajak ke mall, ada teman yang ngajak pergi jalan ke Taplau, kemana? Saudara lebih dahulukan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga tugas yang tadi menjadi keteteran. Itu salah satu musuh utama di dalam belajar, yakninya malas. Ya. Nah, jadi cara menumbuhkan motivasi itu,
Yang pertama, milikilah sasaran yang realistis, yang terukur, yang spesifik, dan yang fleksibel. Itu adalah cara menumbuhkan motivasi. Ya, jadi jangan sering menunda pekerjaan. Jadi kita harus punya sasaran, kita harus punya target. Sasaran itu sama dengan target. Oh, saya ini minggu ini targetnya apa? Minggu depan targetnya apa? Saudara sudah punya list tersendiri. Nah, jadi dengan begitu saudara akan termotivasi untuk belajar. Ya. Jadi dalam memotivasi diri itu bagi yang pertama itu caranya membagi tugas yang besar. Ya, kalau ada tugasnya yang banyak itu dibagi-bagi waktunya. Ya, dibagi-bagi waktunya. Misalnya hari ini ngerjain tugas apa, hari ini ngerjain tugas yang mana, berikutnya tugas yang mana. Nah, itu saudara sudah punya jadwal atau buku agenda tersendiri. Yang kedua, ya, gunakan aturan 5 menit. Aturan 5 menit ini maksudnya nanti saudara kalau sudah punya tugas misalnya saya ngerjain apa? Ngerjain apa? Kita harus sudah punya list waktunya tersendiri. Ya. Kemudian tetapkan sasaran tiap kegiatan. Ya, apapun kegiatan yang saudara lakukan itu harus punya target tersendiri. Cari bantuan bila perlu, belajar bersama teman, dan beri hadiah pada diri sendiri. Ya, jadi kalau saya sudah mengerjakan ini, kita harus punya support dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah ada support dari dalam diri kita sendiri, kita menghadiahkan diri kita sendiri, nah maka kita akan termotivasi untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi hadiah itu tidak selalu ya berasal dari orang lain. Kita yang memberi hadiah atau reward pada diri kita sendiri. Nah, tapi bila tetap malas juga gimana, Bu? Ya, yang pertama kita harus evaluasi target kita. Ya. Yang kedua, jangan menghindar dari tanggung jawab, buat skala prioritas, berpegang pada jadwal, ya. Nah, itu yang akan kita lakukan apabila kita masih tetap malas juga, enggak termotivasi, Bu. Ya, jadi kita harus buat skala prioritas dan kita evaluasi target mana yang belum kita selesaikan tadi. Ya. Jadi itulah cara kita untuk memotivasi diri kita. Yang kedua, tadi saya katakan kiat sukses yang belajar yang kedua itu adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi kitanya harus punya manajemen waktu yang baik. Ya, orang yang punya manajemen waktu baik biasanya dia akan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi yang menyebabkan prestasi kita berbeda itu apa? Karena kita tidak mempunyai manajemen waktu yang baik atau kita punya manajemen waktu yang berbeda antara kita dengan orang yang lebih sukses. Ya, padahal semua orang memiliki waktu berapa sehari? 24 jam sehari, ya, 168 jam seminggu dan 672 jam dalam sebulan. Nah, tapi kenapa Bu, saya IPK saya nanti, misalnya ada yang 3,5, ada yang 4, ada yang 1, ada yang 2. Karena mungkin dia tidak mempunyai manajemen waktu yang baik. Ya, sebenarnya kita ini sama ya, kita punya intelektual yang walaupun intelektual yang berbeda, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk belajar. Kita punya waktu yang sama untuk belajar. Tapi mengapa berbeda? Karena si A mungkin tidak punya manajemen waktu yang baik. Si B dia punya manajemen waktu yang baik. Ya, jadi kita harus punya list. Ini yang saya katakan tadi, ya. Punya list buku, misalnya hari ini saya bukan berarti ya orang yang sukses itu selalu belajar terus-menerus, tidak. Ada juga waktunya refreshing, ada.
tapi sudah punya daftar checklistnya. Oh, kapan saat saya bermain, kapan saat saya belajar, kapan saat saya mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci dan segala macamnya, ya. Nah, itu kita harus punya manajemen waktu yang baik. Ya. Jadi strategi menyusun jadwal itu kita harus punya daftar kegiatan, harus punya skala prioritas ya, harus perkirakan kebutuhan waktu kita, kemudian alokasikan waktu dan harus terakhir kita evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan. Evaluasi jadwal yang sudah kita buat tadi. Oh, kenapa ini keteteran? Nah, bisa saudara evaluasi, oh minggu ini yang keteteran, minggu depan mana? Oh, tugas ini kenapa ya saya tidak bisa ngerjain tugas ibu ini? Karena mungkin saudara tidak punya waktu, karena manajemen waktu saudara itu sudah berantakan. Ya, jadi karena waktu kita terbatas ya, mungkin sampai di sini dulu materi dari ibu pada hari ini. Yang penting kiat sukses kita atau dalam proses belajar nantinya saudara harus bisa memotivasi diri dan harus disiplin diri serta bisa manajemen waktu yang baik. Baiklah, sekian saja kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Ibu ya. Ya, Bu. Sampai yang dijelaskan tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Karena tadi banyak materi ya terkait dengan kiat dan cara belajar efektif di perguruan tinggi. Tentunya tadi bisa kita simpulkan sedikit. Nanti mungkin lebih banyak bisa saudara baca di bahannya. Karena keterbatasan waktu juga di jam 2 kita nanti akan gabung dengan kegiatan BEM. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa belajar itu proses yang akan kita lewati ya sepanjang umur, mulai dari lahir kan. Mulai dari lahir kita sudah belajar ya, dari lahir udah misalkan saja untuk proses belajar dalam tumbuh kembang, kita mulai dari tahapan istilahnya merakak dulu, baru nanti jalan gitu ya. Nah pada prosesnya di perguruan tinggi juga seperti itu. Tapi di perguruan tinggi tentunya ada hal lain yang berbeda, sehingga nanti seperti yang Ibu jelaskan kemarin, di perguruan tinggi sifat untuk proses pembelajaran kita adalah student centered learning. Jadi setiap pembelajaran itu mahasiswa nanti yang lebih aktif. Kemudian dituntut juga bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, bagaimana niat kita dari awal ya, tadinya yang belajar itu seperti apa, mulai lagi ke niat kita. Memang dalam proses itu tentunya akan ada kendala, tapi minimalkanlah kendala. Yang pertama contohnya tadi ada malas yang harus kita minimalkan, karena porsi malas kita itu pasti ada, tapi kadarnya tadi ya, kadarnya berbeda. Nah dari kita sendiri yang nanti akan harus mengaturnya. Oke? Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke materi dengan BEM lagi. Kalau ada misalkan boleh nanti ditulis di chat aja ya. Oke, Lilia ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, oke. Lanjut berarti ya. Oke, kalau tidak ada Ibu sudahi untuk Ibu selaku moderator, Ibu tutup untuk sesi untuk jam 1 sampai jam 2 ini. Kita lanjut dengan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat adik-adik maba? Kayaknya kita udah kedatangan alumni dari Ranah Minang ya. Selamat siang, assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari BEM-nya, dari alumni yang lain ya. Angkel, Hmm, mana dia Tika tuh? itu Tika. Iya, mana-mana di inilah. Tika di sini, Bu. Ya. Udah pulang dinas malamnya? Udah, Bu. Ada orang dari Baru Jepang gua- dulu. Sambil nunggu. Iya, Bu. Apa namanya? Berapa orang jadinya alumni yang diundang, Bu? Ada 5. Ada Bang Wanda, nanti ada Yogi, terus dari Bidan ada kalau nggak salah Nurul sama siapa satu lagi itu. Oh, iya, siap. Bu. Ini yang kemarin happy birthday-nya nih. Kelihatan lagi. Ibu malah Ya nggak apa-apa lah. aduh. Sambil nunggu yang lain ya. Ya, mungkin Tika perkenalan diri dulu dikit ya, Bu. Nanti dipandu sama BEM ya Tika. Iya, Bu. Nanti BEM yang pandu. Jadi nanti ini Eka Putri. Eka ini Iya, Bu. alumni kita juga. Eka Putri itu Eka nih BEM kita juga. Eka Putri Hayu. Eka. Hai. Hidupin ininya nak. Ini apa namanya? Moodnya hidupin. Angkel tolong jadikan co-host Angkel biar ini. Speakernya dihidupin. Ikut siapa itu? Nih. Yeni. Yogi ta masuk ah. Nurul tuh di mana dia, Kak? Mana dia tadi? Eka Putri Rahayu itu siapa? Alumni? Bidan. Oh iya Bidan lah. Yang kalau rumah hari itu. Oh itu Eka. Oh ya tuh. Di BPS kayaknya tuh. Eka di BPS ya, Kak? Eka di Iya, ini Dinas di mana, Kak? dinas di Puskesmas Ketaping, Bu. Oh, di Ketaping. Alumni Tata. Iya. lupa ya saya juga. Alumni tahun berapa, Kak? 2000 berapa ya? 2010. D4 tahun? D4 2011. Dia Jadi 2012. Jadi satu kesatuan aja ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, soalnya wajahnya familiar, cuma namanya lupa gitu. Wow. Nggak apa-apa kan, Kak? Gak apa-apa. Ya. Ntar lagi nih yang udah masuk. Yogi udah masuk tadi. Yogi lagi joining, menunggu. Udah tadi di kontak udah. Halo, Wanda. Ininya diaktifkan, Wanda. Kameranya Wanda. Wanda tuh di masalah kerinci dah. Halo Bu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini anak ibu angkatan pertama nih. Anak IDS 1 angkatan pertama. Ini Bang Wanda ya. Oh, udah ada banyak alumni Bu. Udah banyak alumni. Alhamdulillah. Ada Tika, ada Yogi, terus yang Wanda. ada tuh kan. Oh, Tika. Oh, bahasa ininya bahasa Arigato. Jepang, tuh kan. Ada yang bahasa Jepang, ayo. Minasan konnichiwa. Nah, tuh.
Assalamualaikum Bang Wanda, Kak Tika. Waalaikumsalam. Kuyang. Waalaikumsalam Ibu. Bang Yogi juga udah hadir ya, tinggal yang dari kebidanan ini. Udah satu Bu, satu lagi ini. Udah woi. Masuk ke Arab. Udah kayaknya udah. Nanti kita tanya aja ya Bu. Saya juga belum tahu. Belum ada kontak kan? Iya. Belum ada nanya. Pada itu sama. Itu udah sih kok. Ayo lagi sibuk di puskesmas tuh. Halo Ibu, apa kabar? Cari linknya deh. Masa deh? Eka. Ya. Eka, ada Detri kan? Oh, Detri yang ada Detri ya? Mana ada. Sekalian aja. Kami ada pasti. Sekalian aja ya, berdua. Iya. Di situ. Baru datang. Batu deh. Siapa namanya? Barang ini? Kalau bisa, kita punya grup juga, ada yang Angkel udah jam 2. Siapa yang jadi moderator nih? Ririn enggak boleh. Ririn. Ya. Mulai aja lah lagi Rin, nanti ada kegiatan yang lain. Sembari kita nunggu alumni dari Nurul Khotimah ya Bu Ana ya. Nurul Fatati. Kayaknya coba lihat. Kita namanya. Nurulnya udah dibacanya. Nurul Khotimah ya. On the way. Cari sinyal mungkin dah. Kayaknya lagi on Udah the way. join, bantu join. Mulai aja lah Bang. Ini udah masuk tuh. Bang, Bang. 15. Ini ada juga nih. Ada Siswi. Ah, Kak, ada 5.000. Ada di bergabung itu nanti aja lah. Nurul, Kak Nurul. Udah Nurulnya udah masuk tuh. Mau makan sekarang? Yogi kamu belum makan, makan dulu. Makanlah Yogi. Makan juga yang diurusin sampai jam segini. Aku sama anak bujang aku nih. Yogi di mana sekarang Yogi? Di Kerinci, Bang. Ayo tuh, kayo pade. Oh. Di puskesmas mana Yogi? Di Puskesmas Rawat Inap Kesituwo. Tahu, Bang? Oh, Tahu Pearo. dah. Ya. Anda kan Kerinci juga bukan? Iya, Bu. Mana? Enggak, dinasnya di Pelalawan. Oh, dinasnya di Pelalawan. Ocim. Cimciknya berarti udah masuk tuh Noro. Ocim, aku merindukanmu. Oh, Nurul. Nah, jadi sekolah ada dong. Nih.
Pindah aja ke sini, Rin. Mudah mengkowa. Terus di ruangan. Kalau mau ngomong kamu nih. Oh. Nurul, hidupin mic-nya Nurul. Kalau matiin suaranya karena ya. Dari modnya kami banyak lah ya. Assalamualaikum Bu Elda, apa kabar Bu? Di mana kamu? Hatimu. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Masih baru Mas. Oh iya. Yogi udah makan, Dek. Yogi makan. Belum, Kak. Iya. Udah angkat ada cerita. Ya. Ocim udah pulang dari Arab, Ocim? Sudah. Tadi ini lah. Ayolah. Lagi di Indo nih, Kak. Ya. Ela ini. Kami masih Iya, lanjut. Kak. Ya. Kamu masih di Jepang? Apa? Masih di Jepang kamu? Ya, masih. Gimana corona di sana, Tik? Alhamdulillah. Dibandingkan yang sebelumnya udah agak turun kasusnya. Jadi stuck kayak gitu aja. Kalau penanganan lebih kayak kemarin ada kayak lockdown itu udah nggak ada lagi. Jadi kehidupannya udah menjelang stabil. Alhamdulillah. Doain semuanya Indonesia juga semoga cepat stabil. Jam berapa di sana, Dik? Apa Bang? Jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 4:11. Beda 2 jam kita. Oh, sore ya? Iya, sore. Sore jam 4:11. Wanda nih nampak Nurul masih eksis nih. Facebook terbekam. Harus. Banyak duitnya tuh. Banyak pasiennya nampaknya. Kita mulai ya, Ibu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang kepada kakak-kakak alumni, baik dari kecamatan, ya dari negeri yang jauh sana, ya, atau antar provinsi. Dan di sini juga sudah hadir Ibu Ketua Stikes, Ibu Rodi, ada alumni yang udah pulang ya ini Ibu. Kita pulang ini. Pertama sekali terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk acara PKKMB tahun 2020. Kita adakan tema temu alumni. Nanti dipersilakan kakak-kakak alumni memberikan wejangan ya, nasihat bagaimana duduk di kampus dan kiat-kiat sukses sampai kakak-kakak alumninya diterima bekerja orang baik di luar maupun di dalam negeri. Mungkin kita berikan waktu kepada Bu Helda dulu, Bu, kasih kata sambutan sedikit buat tamu-tamu spesial kita pada siang hari ini. Silakan, Bu.
Transfer itu. Enggak kok kalau videoan itu. Kanan tinggal nanti di muka kamar kalau Maaf, Bu Elda, suaranya enggak kedengaran, Bu. Kali, Bu. Ya. Suara Ibu Helda kurang kedengaran, Bu. Iya, enggak jelas. Headset Ibu kan nggak disambung. Headsetnya mungkin goyang, Bu. Digoyang dikit, Bu. Goyang dikit, Bu. Kan, Bu, di handphone, dicolokannya, Bu. Oh, dibuka aja, Bu. Kan di rumah, Bu. Enggak apa-apa. Masih enggak didengar, Bu. Kayaknya mungkin dengan laptop juga ada. Buri yang tadi tuh. Ada sedikit dengar hilang lagi, Bu. Ini mau pilih. Nah, udah, Bu, udah. baik, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih pada kakak-kakak kegiatan PKKMB dengan tujuan di sini untuk silaturahmi dari alumni dengan junior yang ada, kita juga lebih ke memotivasi ya, memotivasi untuk bagaimana tadi sudah disampaikan kiat dan proses pembelajaran, kemudian siap untuk bekerja, ya supaya ya tantangan dunia kerja bekerja sebagai mahasiswa. Nah, kiat-kiat yang tekad beraninya lah, ya berani sehingga punya mampu untuk menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Jadi nantinya menjadi kegiatan bagi kita ya, supaya ini kakak yang masih kuliah bisa bergabung nih maunya. Karena kesempatan ini bisa ketemu dari Jepang yang berbeda dari Arab, ketemu pakarnya kemudian pakarnya sunatan, ada yang bagus sekali ya, dengan yang yang prestasinya di bidang kebidanan. Nah, bisa kita dengar bagaimana sih kakak-kakak tersebut bisa mencapai menggapai itu semua. Nah, saya kira bergabung, kemudian kita harapkan silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, iya. Terima kasih Bu Helda sudah menyampaikan kata sambutan namanya ya Bu ya, sedikit. Ini sudah bergabung juga ya, udah makin banyak kakak-kakak alumninya di sini. Ada Sonya, ada Misi, ada ini itu banyak itu Bapak Ibu udah bergabung. Ada Ayudia, ada Ibu Febi juga di sini. Ibu Febi ini alumni sekaligus alumni dosen. Ibu Ayu ini adalah alumni. Nah, Ibu Ayuro ini yang
seniornya ini. Sekarang jadi dosen. Selamat bergabung Ibu Febri. Nah, sekarang kita berikan kesempatan pertama sekali mungkin yang paling senior di sini Bang Wanda ya. Nah, kita beri dulu waktu kesempatannya kepada Bang Wanda Arge. Selamat datang Bu Ilza. Sampai hujan-hujan. Bayangkan kaosnya. Oke. Silakan Bang Wanda memberikan motivasi sehingga Bang Wanda lulus alhamdulillah PNS tahun 2019 ya Bang ya. Silakan Bang Wanda. Masih toh, Ilza. Berat. Bang Wanda masih ada di sana? Iya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Oda dan para ibu-ibu dosen yang kami rindukan dari alumni, yang kami hormati dan kami sayangi dan selalu kami doakan. Amin. Kemudian para adik-adik mahasiswa, kalau boleh tahu berapa orang itu ya mahasiswa baru sekarang? 10.000. Apa Bang Wanda? Mahasiswanya ada berapa orang sekarang yang bergabung sekarang? Dia sempat hadir. Iya, biarin kan dulu. Ini kita yang hadir di sini bisa di-mute-kan suaranya dulu biar suara Kak Wandanya kedengaran. Sudah di-mute. Sudah. Kan Kak Wandanya. Iya, sudah. Silakan. Oh ya udah. Para adik-adik semua, perkenalkan nama saya Wanda Arge, asal dari Kerinci Jambi. Saya bergabung dengan Stikes Ranah Minang tahun 2009 di Prodi S1 Keperawatan. Kemudian sudah tahun 2013. Sekarang alhamdulillah bertugas di Puskesmas Pangkalan Lesung, salah satu puskesmas di Provinsi Riau. Saya lulus tahun 2019 di sana, penempatannya di Kabupaten Pelalawan. Mudah-mudahan adik kenal ya. Kalau berkenan main-main ke sini, hubungi saya, insya Allah bisa kita sharing langsung di sini. Saya bertugas di Puskesmas. Sekarang saya bertanggung jawab di ruang UGD sebagai penanggung jawab atau kepala ruangan di UGD Puskesmas. Nah, di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi buat adik-adik semua apa yang bisa kita lakukan pada saat masa perkuliahan, karena mengingat pada saat perkuliahan atau pada umur saat sekarang ini adalah umur yang mudah terpengaruh. Jadi hati-hati kita dalam menghadapi ini semua. Baik adik-adik yang saya hormati, para ibu dosen, hal yang perlu adik-adik lakukan pertama sekali pada masa perkuliahan, pengalaman saya sendiri pada masa perkuliahan, adik-adik yang pertama harus menyiapkan buku saku. Buku saku itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah kesehatan yang baru atau yang baru kita dengar. Sebelumnya di masa-masa SMA belum pernah adik ketahui. Jadi pada masa
perkuliahan, terutama di kesehatan ini banyak sekali istilah-istilah kesehatan. Kalau tidak adik catat itu akan terlewatkan, akan lupa. Jadi teknik saya pada masa perkuliahan, siapkan buku saku, dibawa kemana-mana. Ada istilah kesehatan. Dulu kami sangat bingung sekali. Teknik pemeriksaan fisik ada palpasi, ada perkusi, auskultasi. Dulu nggak tahu sama sekali, tapi sekarang sudah menjadi familiar ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi teknik yang pertama yang harus adik persiapkan masa perkuliahan adalah menyiapkan buku saku, dibawa kemana-mana. Dan yang kedua, siapkan papan tulis kecil di kamar. Ditaruh di kamar, papan tulis kecil itu adalah sebagai catatan yang akan kita lihat setiap hari. Bangun tidur, mau tidur, itu yang kita lihat setiap hari. Apa yang kita catat? Apa yang kita tulis di buku kecil tadi, di buku saku, apa hal yang kita anggap itu penting, yang susah diingat, kita catat di buku, sampai di rumah kita tulis. Misalnya, hari ini kita belajar tentang pemeriksaan fisik. Palpasi itu apa? Catat. Palpasi, auskultasi, catat. Dicatat lagi di papan tulis. Apa yang sudah kita catat di buku kecil tadi, dicatat lagi di papan tulis. Jadi hal itu yang terus membuat kita semakin ingat. Kenapa? Istilah kesehatan ini kita tidak bisa seperti membaca novel. Kita membaca novel satu kali mungkin bisa ingat. Tapi kalau istilah kesehatan ini ketika kita tidak sering mengulangnya, itu akan lupa. Nah, yang selanjutnya yang perlu adik siapkan adalah di masa perkuliahan ini file. File ini berguna untuk menyimpan bahan-bahan perkuliahan. Nah, ketika kita belajar, nanti setelah belajar dosen akan memberikan materi untuk adik semua sebagai bahan bacaan. Kalau kita tidak menyiapkan file, materi yang diberikan oleh dosen tadi akan berhamburan, akan hilang. Ketika mau ujian, kalang kabut cari materi-materi mau dibaca ketika ujian. Jadi teknik saya dulu, saya siapkan file. Ketika dosen memberikan materi untuk di print, untuk dibaca, saya langsung masukkan ke dalam file. Tulis di sana, bahan semester 1, judulnya apa? Etika keperawatan atau fisiologi keperawatan. Dipisahkan per file-file. Jadi ketika mau ujian, teman-teman itu bakalan mencari kita, meminjam materi kita untuk di copy. Jadi hati-hati di sini. Kalau bahan yang diberikan oleh dosen itu harus kita benar-benar simpan karena sangat berguna. Sampai sekarang saya bertugas di Puskesmas itu masih melihat materi-materi yang saya simpan dulu. Jadi untuk adik-adik sebelum terlambat aturlah strategi. Di sharing ya, sharing pengalaman saya waktu perkuliahan seperti itu yang saya lakukan. Siapkan buku kecil, kemudian papan tulis kecil, kemudian file, itu sarana prasarana sederhana, manfaatnya luar biasa. Meskipun sederhana, manfaatnya luar biasa. Kalau kita continue melakukan itu. Kemudian yang perlu adik lakukan juga ketika masa perkuliahan adalah menjaga hubungan. Itu paling penting sekali, menjaga hubungan. Baik itu menjaga hubungan dengan dosen ya. Menjaga dosen itu sangat penting sekali, menjaga hubungan. Hormati dosen. Kemudian juga tidak membeda-bedakan. Kalau ada pelayan, tukang sapu misalnya, atau siapapun itu, kita tetap hormat. Juga jangan membedakan. Ketemu sama dosen kita hormatnya luar biasa. Tapi pas ketemu sama tukang sapu, tukang pel, kita tidak sapa. Itu juga nggak boleh. Mana tahu tukang sapu, tukang pel, atau pelayan yang kita sapa tadi, tersentuh hatinya, dia akan mendoakan kita menjadi orang sukses. Kita nggak tahu. Jadi jangan membeda-bedakan. Siapapun yang ada di Stikes Ranah Minang itu adalah keluarga kita. Siapapun itu. Keluarga kita semua. Disapa semuanya. Senyum, salam sopan dan santun.
Kemudian menjaga hubungan dengan dosen, tidak membeda-bedakan, menjaga hubungan juga dengan teman satu lokal. Teman satu lokal juga perlu menjaga hubungan. Kenapa? Sempat kita ada selisih paham, ya, saling menjelek-jelekkan, kita membuat semangat kita untuk kuliah nggak ada lagi. Akan bad mood. Masuk ke perkuliahan, oh nengok kawan, aduh. Itu akan membuat kita tidak akan semangat untuk perkuliahan. Kalau bisa jaga hubungan baik antara teman satu lokal, itu sangat penting. Kalau bisa jangan sampai pacaran dalam satu lokal. Kenapa? Sempat ada masalah, aduh, gawat ya, gawat, bisa keluar isi-isi kebun binatang dari mulut semua. Jadi kalau bisa jangan sampai pacaran dalam satu lokal. Jaga hubungan baik, maksud saya jangan sampai pacaran, itu maksudnya. Kemudian, kalau satu kampus boleh ya Kak Wanda ya? boleh Bu, nggak apa-apa. Itu kan yang punya pasangan di kampus. Pasangan satu kampus nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya keperawatan, cari loncat ke bidan nggak apa-apa. Asal jangan bidan sama bidan ya. Nah, bidan cari keperawatan itu nggak masalah. Nah, itu. Kemudian setelah kita menjaga hubungan baik sesama teman, nanti akan ada praktek keperawatan di rumah sakit. Kita juga menjaga hubungan baik dengan teman-teman sejawat kita di kampus lain. Jangan mentang-mentang nggak satu alma mater, kalian tidak menghargai, tidak saling sapa, tidak kenal, itu juga tidak boleh. Nah, kalau bisa pas waktu praktek, kalian langsung cari dari mana. Dan ini dari stikes mana, ini dari stikes mana, ini dari stikes mana. Gunanya untuk apa? Nanti kalau kalian keterbatasan dalam mencari materi perkuliahan, kalian bisa minta sama teman sejawat kalian dari kampus lain untuk sebagai bahan bacaan adik-adik semua. Jadi jaga hubungan baik itu perlu. Saya pun mungkin kalau saya resapi ya, saya pikir-pikir, saya bisa lulus menjadi PNS ini, kemampuan saya biasa-biasa saja. Saya nggak terlalu pintar, ingatan saya juga lemah. Kemungkinan ada seseorang yang mendoakan kita bisa menjadi seperti ini. Ada hal-hal kecil, sederhana yang kita lakukan, itu menjadi amal ibadah buat kita sehingga kita didoakan menjadi seperti ini. Kalau kemampuan saya biasa-biasa aja, saya nggak terlalu pintar, ingatan saya juga lemah. Jadi itu strategi saya. Walaupun ingatan saya lemah, saya memahami kepribadian saya seperti itu, saya harus punya teknik. Nilai saya tidak boleh ada yang ngulang. Alhamdulillah selama perkuliahan saya tidak ada yang ngulang satupun dan tamat tepat waktu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wanda. Mungkin kalau adik-adik maba ada yang mau nanya, nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lanjut dari prodi kebidanan dulu ya, kita gantian coba. Kepada siapa ini yang paling senior di sini? Eka Bu, Eka senior tuh Bu. Iya, Kak Eka, silakan Kak Eka. Kak Eka, apa masih bergabung dengan kita Kak Eka? Masih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Ibu dosen. Halo. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada semua dosen yang ada di Radha Minang. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Eka Putri Rahayu.
tamatan prodi D3 Kebidanan 2010 dan lanjut D4-nya di tahun 2012 tamatannya. Nah, di ranah Minang alhamdulillah membawa pendidikan yang lebih top deh, mulai dari disiplinnya, mulai dari dosen-dosen cara mengajarnya dan segala macamnya. Nah, pengalaman kakak di sini kan ibu masih asrama lah Bu ya. Oh, sekarang kita nggak ada asrama Kak Eka. Oh, nggak ada asrama. Terakhir 2 tahun yang lalu tuh. Wow, padahal itu pakai asrama tuh bagus sekali. Dulu Bu Helda, Eka di kamar Asoka, Bu Helda di atas tuh dulu di lantai 4. Tiap ketemu pagi ya Bu ya. Ya, Eka sekarang bekerja di Puskesmas Ketaping, PNS, dan alhamdulillah mempunyai klinik di Pilubang. Kalau nanti mau ada yang mau ke arah BIM, persilahkan datang ke sini ya. Di sini Eka ada juga tuh asisten yang tamat asisten Eka yang tamatan dari Ranah Minang, namanya Detri. Ya Detri. Assalamualaikum. Hai Detri. Salam Kak Detri. Malu Kak Detri. Nah, alhamdulillah selama perkuliahan di Ranah Minang membawa pengaruh besar deh untuk lingkungan selanjutnya maupun lingkungan di tempat bekerja, di tempat pelayanan di masyarakat, karena Ranah Minang sangat membawa potensi yang lebih baik, terutama disiplinnya. Nah, dulu kan kami pakai asrama, pengalaman juga nih, dulu pakai asrama. Di asrama diterapkan oleh kakak senior atau dosen-dosennya itu 5S, jangan lupa ya Dea, ya, selalu diingat 5S jangan lupa. Nah, di asrama pun diajarkan untuk disiplin, apelnya tepat waktu, masuk kuliah tepat waktu. Nah, itu tuh mempengaruhi besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah Eka sekarang mempunyai BPM, alhamdulillah mempunyai pasien yang luar biasa. Nah, di sini yang harus diterapkan oleh adik-adik semuanya yaitu keramahan kita terhadap masyarakat, bagaimana kita terhadap pasien supaya pasien-pasien tersebut tertarik oleh kita untuk termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih bagus. Pengalaman mereka juga sih di BPM, alhamdulillah sangat luar biasa deh. Pokoknya Ranah Minang is the best, membawa potensi yang sangat besar buat Eka. Cara dosen yang ngajarnya disebut killer ataupun disiplin sih emang luar biasa, karena itu membawa dampak yang lebih besar buat kita. Buat Bu Hana sebagai pembimbing Eka dulu tuh top banget deh. Bolak-balik ke lantai 4 ya Bu ya. Ya Eka. Salah lagi. Tapi alhamdulillah itu membawa berkah juga tuh supaya kita lebih berani untuk menghadapi suatu masalah ya Bu ya. Oke. Pengalaman apa lagi ya? Nggak bisa diucapkan dengan kata-kata nih Bu. Udah berapa lama buka BPS-nya? Udah lama, alhamdulillah udah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Nanti Ibu kalau ke BIM, arah ke BIM mampir ya ke klinik Eka ya. Boleh. Nanti kalau ke arah ke BIM aku mampir ya. Semuanya yang ada di sini. Ya, nah buat adik-adik yang mau masuk kuliah di Ranah Minang, pokoknya is the best deh Ranah Minang. Nggak bakalan rugi kalau kuliah di Ranah Minang. Pokoknya
disiplinnya nomor 1. Nah, kita diajarkan di sana, kita berani mengambil tindakan, kita berani menghadapi suatu masalah. Nah, kita berani segala macamnya untuk bisa membuat diri kita untuk lebih maju lagi. Yang dapat saya sampaikan banyak cerita sih, cuman waktunya ya Bu ya. Di sini kan banyak nih. Yang pasti yang harus dicapai oleh seorang bidan, kalau Eka sih dulu untuk IP sih nggak terlalu tinggi-tinggi kali, nggak terlalu pintar, menengah, cuman ya kita harus pokoknya kita harus mempunyai tekad untuk bisa jadi bidan yang berani. Karena di suatu tempat perkuliahan kita mendapatkan teori begini, dan di lapangan pun kita dapat pengalaman dan teori pun kadang ada satu yang berbeda. Tapi kita di situ termotivasi untuk terus menggali ilmu tadi supaya jangan sampai pasien ini yang seharusnya ditangani oleh dokter harus dirujuk, jangan sampai itu semuanya dirujuk. Nah, kita harus bisa menggali ilmu-ilmu lagi supaya pasien ini tertangani dengan baik. Nah, pengalaman itu harus dimiliki oleh seorang bidan. Yang pasti keberanian. Selain berani, kita harus tahu apa risiko yang akan dihadapi dengan masalah. Jangan terlalu berani, nggak juga bisa sesuai standarnya. Nah, nanti kita mengambil tindakan kayak gini harus mengambil tindakan gini harus bisa apa tindak lanjutnya selanjutnya yang kita lakukan. Kita harus mempunyai potensi yang lebih bagus lagi. Itu potensi itu tidak dapat dimiliki di perkuliahan saja. Nah, kita sharing atau nambah ilmu-ilmu lagi terhadap pelatihan-pelatihan. Contohnya kayak misalnya kita menangani pasien dengan PEB. Nah, seandainya itu kita masih bisa ditangani dengan kita, nggak harus dirujuk, apa boleh harus kita lakukan, tapi kita harus mengantisipasi risikonya apa yang terjadi, itu harus kita kita siapkan mental dan obat-obat dan alat-alat segala macamnya, itu yang harus kita utamakan juga. Nah, Eka Eka tinggal kan di desa insya Allah pasien alhamdulillah mungkin 1 bulan itu ada pasien persalinan kira-kira 25 orang per bulannya. Boleh ya besok praktek di situ ya, Kak? Boleh. Padahal ibaratnya yang kemarin aja karena di COVID, alhamdulillah di Padang Pariaman, Eka kan dari Kabupaten Padang Pariaman nih, oleh tim dinas yang diperbolehkan BPM yang buka cuman 10 orang BPM. Nah, alhamdulillah Eka dipilih salah satu BPM-nya. Itu yang termuda loh, Bu. Semuanya ya. Ya, alhamdulillah itu kan pengalaman dan semua itu didapat oleh waktu kuliah, Bu. Adik-adik semuanya, pokoknya kita sebagai bidan, kita harus mempunyai potensi yang kuat, tekad yang kuat, disiplin terutama sekali. Selanjutnya jangan lupa berdoa, ikhtiar. Penting yang kita lakukan untuk masyarakat untuk kebaikan. Nah, insya Allah Allah membalasnya semuanya itu. Penting kita ikhlas menolong masyarakat ini. Insya Allah akan berkehendak lebih bagus lagi buat kita. Amin. Alhamdulillah sampai sekarang D3 yang tamatan dari Ranah Minang itu hampir 2 tahun tempat Eka sekarang bekerja. D3 suruh ngomong, Kak. Dia nggak mau, Bu. Ayolah ngomong. Udah lama nggak ketemu D3 loh. Ayo D3, pengalamannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri Mukti, tamatan D3 Kebidanan tahun 2018. Alhamdulillah setelah selesai kuliah,
adik pribadi mendapatkan ilmu dari kampus, bagaimana kita sebagai bidan harus memiliki tekad, serta bidan itu harus kompeten dalam melakukan tindakan. Setelah selesai kuliah, alhamdulillah diterima di salah satu klinik kakak senior kita, Kak Eka. Alhamdulillah di sini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Kayak bagaimana kita menjadi bidan ketika menangani kasus yang dikategorikan mungkin di luar wejang kita sebagai bidan, tapi kita harus bisa mengambil tindakan utama, pertolongan pertama. Jadi nggak main rujuk-rujuk aja pasien. Nah, terus alhamdulillah di sini kakak Ekanya sendiri itu memberikan kepercayaan kepada kita, walaupun kita baru tamat, tapi bidannya sendiri memberikan kepercayaan. Kita dikasih kepercayaan, nah di situ timbul keberanian. Kita dikasih kepercayaan, otomatis kita harus bisa menjaga kepercayaan itu. Alhamdulillah hampir 2 tahun ya Kak ya, hampir 2 tahun di sini. Banyak pengalaman, udah bisa nolong partus, heading, pasien dengan asfiksia, PEB, dengan sosioplasenta. Berarti udah bisa buka BPM ya Detri ya? Insya Allah Bu, doain aja Bu. SR udah ada. Biar adik-adik maba nanti 3 tahun ke depan bisa daftar ke tempat BPM Detri dan Eka dan kakak-kakak yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Detri. Ada lagi Kak Eka yang mau disampaikan? Ya, pokoknya buat adik-adik yang baru masuk mulai kuliah, tetap semangat, nggak boleh putus asa, harus kembangkan apa yang harus dicita-citakan. Pokoknya jadi bidan yang tangguh deh kemanapun kita ibaratnya apa namanya ya, dimanapun kita berada kita harus bisa menyesuaikan keadaannya. Walaupun kita terletak di salah satu wilayah kerja yang sangat jauh, tapi kita harus bisa bagaimana kita mengembangkan suatu potensi yang ada dalam diri kita. Nah, itu yang harus harus ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Insya Allah deh semuanya akan berhasil. Penting semangat, jangan lupa ikhtiar, berdoa. Insya Allah Allah selalu memberikan kemudahan buat kita semuanya. Amin. Pokoknya semua yang kita capai sesuailah dengan apa yang harus diperjuangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Emang ada rintangannya, tapi untuk menghadapi rintangan tersebut kita harus berani untuk selalu semangat. Nah, pengalaman tersebut mungkin menjadi ibarat pengalaman hidup buat lebih maju lagi. Nah, pokoknya kita sebagai bidan jangan kalah takut, jangan kalah saing dengan dokter atau apa. Alhamdulillah kakak sebagai bidan diberikan kepercayaan oleh dokter SPOG dalam menangani kasus ini. Alhamdulillah sampai saat ini diberi juga kepercayaan, jangan sampai pasien-pasien itu selalu dirujuk dengan masalah ini selalu dirujuk, dengan masalah ini selalu dirujuk. Kalau kita sering rujuk-rujuk kayak begitu, ibaratnya ilmu kita ini untuk diapain? Semuanya dokter. Nah, kita sebagai bidan itu yang harus kita kita tanamkan dalam jiwa kita sebagai bidan. Di mana Bu Pijak di situ lagi dijunjung. Ya, itu aja yang dapat Eka sampaikan buat adik-adik semuanya, buat dosen-dosen semuanya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu ini selalu bermanfaat dan dosen-dosen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Eka dari alumni D3 Kebidanan. Nah, sekarang kita merantau dulu jauh ini.
kakak-kakak kita yang ada di luar negeri. Ini ada Kak Nustika Septia. Ya, kita berikan waktu ya Kak, biar nanti alumninya kebagian bicara. Kira 10 menit kita kasih. Kak Tika, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu dosen, Bu Helda, ibu-ibu para dosen, staf dosen yang saya cintai juga. Untuk kakak-kakak alumni juga, adik-adik alumni yang saya cintai, sekalian adik-adik dan adik-adik mahasiswa baru Stikes Ranah Minang, selamat datang, selamat menjadi keluarga besar Ranah Minang. Perkenalkan, nama saya Tika Septiawahyuni. Saya masuk di Ranah Minang itu tahun 2011, program S1 keperawatan, lanjut nurse di tahun 2015, dan tamat escape nurse itu di tahun 2016. Di saat itu saya mencoba ibaratnya salah satu kesempatan untuk menjadi perawat ke Jepang, dan alhamdulillah saya bisa berangkat melalui program pemerintah itu di tahun 2017 dan sampai saat ini masih berada di Jepang. Mungkin karena waktu juga yang singkat, tadi juga penjelasan dari Bang Wanda dan Kak Eka juga luar biasa. Adik-adik juga sebagai mahasiswa harus semangat. Terus cuman ada beberapa pesan yang bisa Kakak sampaikan. Satu, mungkin yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah mencintai profesi kita masing-masing. Baik itu menjadi bidan, menjadi perawat, atau menjadi farmasi atau yang lainnya. Jadi cintai dulu profesi kita, cintai dulu diri kita, maka akan kedepannya akan semuanya tuh akan berimbas kepada kita gitu. Karena kalau kita tidak mencintai profesi, maka akan mengakibatkan diri kita tidak dihargai juga oleh orang lain. Satu lagi mungkin adik-adik, sebenarnya banyak hal dari beberapa misalnya yang tadi Kak Eka juga bilang, jangan sampai kalah saing sama dokter dan yang lainnya, karena semua profesi yang ada, profesi kesehatan yang ada di Indonesia, peluang kerjanya itu sangat besar. Mungkin kalau saya bahasnya tentang peluang kerja, karena pasti ada setelah kerja, setelah tamat kuliah bakal mencoba untuk kerja gitu. Karena peluang kerja dunia kesehatan itu tidak hanya di dalam negeri, jadi di luar negeri juga sangat banyak. Dan sangat banyak peluang-peluang yang bisa adik coba gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik berpikir, oh tamat ini jadinya gini, coba buka mindsetnya, wah saya harus mencoba kesempatan yang lain. Jadi mana tahu nanti ke depannya ada adik-adik yang kita bisa ketemu di Jepang sama kakak di sini. Gitu. Jadi bisa kita reunian bareng-bareng di sini. Jadi coba kesempatan, terus jangan sepelekan yang namanya doa dan ucapan. Karena semua bermula dari ucapan dan doa gitu. Mungkin boleh menjadi saksi ibu-ibu dosen yang ada di Stikes Ranah Minang dulu. Kakak itu suka bercanda yang, iya Bu, saya tamat ini mau ke Jepang. Nah saya tuh itu tuh sebenarnya cuma ungkapan bercandaan saya sebagai ibaratnya yang mencintai negara ini, mencoba untuk bercanda dan berdoa sekalian gitu. Tapi alhamdulillah Allah menjabah gitu, karena kekuatan doa itu kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis adik-adik. Jadi ini mungkin terlalu dini ada untuk mencoba, wah ke depannya mau jadi ini, ke depan mau jadi ini. Mungkin tanamkan dulu saja mimpinya di dalam diri, ucapkan di dalam doa atau di dalam ucapan, dan mana tahu suatu saat adik-adik juga bakal bertemu di titik itu dan mendapatkan apa yang adik impikan gitu. Mungkin itu saja untuk adik-adik, semangat kuliahnya, mungkin banyak banget rintangan yang bakal adik hadapi. Tetap semangat, tetap lewatin dengan baik.
Dan yaitu jangan lupa 5S, senyum, sapa, sopan santun. Mungkin itu saja sedikit Ibu. Trik lulus ke Jepang gimana, bisa sedikit trik lulus ke Jepang? Ya, Bismillah. Tika tuh kebetulan nggak tahu, Tika merasa Tika tuh beruntung banget salah satu orang yang paling beruntung, karena untuk tes ke sini itu tuh mungkin ada ribuan para perawat, karena ini programnya G2G perawat ke Jepang. Nah, itu tuh ada ribuan yang ikut tes di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah itu tuh Tika menghadapi 7 tahap. Adik-adik, situ Tika ada 7 tahap. Nah, di setiap tahap itu ada eliminasinya. Nah, mungkin yang paling menjadi ibaratnya poin di tahap terakhir itu di tahap wawancara. Nah, betul tadi yang kata Kak Wanda bilang, Kak Eka bilang gitu. Kita harus ke siapapun harus menjadi ibaratnya tuh ibarat orang yang sopan, ibaratnya yang menghargai orang, karena kita nggak tahu kenapa di tahap wawancara itu tuh bakal ada beberapa orang yang wah, anak ini punya potensi dan kita harus mengeluarkan potensi yang kita punya, mungkin itu. Terus jangan lupa berdoa juga gitu. 7 tahap itu lumayan Tika, dan itu Tika lewatin, Tika lagi profesi nurse. Dan itu mungkin Bu Ayuro, Bu Helda itu ngerti banget Tika harus bergantian dinasnya gimana, harus tes ke Medan, ke Jakarta untuk tes gitu. Jadi ya potensi dirinya coba dikembangkan lagi, terus mencoba untuk ibaratnya tuh pelajari hal-hal baru, buka wawasan baru, maka itu juga bakal membantu untuk bisa menggapai mimpi adik-adik gitu. Kalau tipsnya mungkin salah satu, percaya kalau Tika punya salah satu ibaratnya acuan di dalam diri Tika punya sebuah kata-kata, mungkin adik-adik boleh juga mencontek ini, karena Tika juga mencontek dari orang yang Tika kagumi gitu. If you believe you can, you will can. Jika Anda percaya Anda bisa, maka Anda akan bisa. Dan itu yang sampai saat ini Tika tanamkan di dalam diri Tika. Jika saya percaya saya bisa, maka saya akan bisa gitu. Dan mungkin adik-adik jika misalnya belum apa-apa aja, tidak bisa saya nggak mampu, dan akhirnya akan nggak mampu gitu, karena mindset kita akan mencoba untuk melakukan apa yang kita pikirkan, tubuh kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Jadi percaya adik-adik, if you believe you can, you will can. Itu aja. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lanjut. Oke, berhubung ya. Terima kasih Kak Tika, super sekali ya motivasinya. Jadi nama itunya ya Kak ya. Kalau misalnya niatnya ada, pengen go internasional, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sekedar tanya nih Kak Tika, kabarnya si bebeknya udah nyusul ke sana ya? Iya, alhamdulillah Fendi juga lulus. Mungkin Tika tuh juga salah satu, alhamdulillah Allah tuh sayang banget sama kami gitu. Mungkin sekadar informasi untuk di Sumatera Barat itu di tahun Tika juga nggak tahu kenapa untuk kita orang Sumatera Barat itu jarang sekali yang bisa lulus sampai di tahap terakhir gitu. Tika nggak tahu kenapa. Jadi kayak di tahun Tika saja itu cuma Tika satu-satunya yang lulus dari Sumatera Barat. Nah itu satu-satunya. Dan itu Fendi itu juga 3 orang yang karena sudah mulai lumayan diinformasikan, dan itu 3 orang. Dan kalau dibilang pendaftarnya itu sedikit juga enggak. Jadi ibaratnya ada sekitar 50 orang kita bersaing se-Sumatera Barat, dan itu tuh juga lumayan menguras, dan mungkin cuman syukur yang bisa Tika ucapin gitu. Kedua, Fendi juga alhamdulillah juga udah lulus dengan program yang sama, Bu.
tapi di wilayah lain di Saitama sama Tika. Kita tunggu kabar baiknya ya Kak Tika ya. Doain saja semuanya. Iya Bang Wanda. Meritnya di Indonesia atau di Jepang? Doain saja. Semoga COVID cepat selesai. Kalau COVID udah nggak ada, nanti Tika bisa di Indonesia. Boleh datang semuanya juga. Amin. Kalau lagi Doain COVID aja yang undangnya lewat Zoom aja Kak Tika. Siap. Siap, sekedar informasi untuk adik-adik maba yang disebut Kak Tika tadi juga termasuk alumni dari STIK Kesana Minang dengan prodi D3 Keperawatan. Terima kasih Kak Tika, semoga sukses selalu. Kita minta ininya lagi dari negara Arab ya Kak Nurul. Nah, silakan Kak Nurul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen STIK Kesana Minang dan juga adik-adik, kakak-kakak yang saya sayangi. Jadi udah banyak ya yang disampaikan, Masya Allah, sama senior-senior alumni STIK Kesana Minang. Kak Nurul boleh suaranya dibesarin sedikit? Rasanya kayaknya udah lengkap Bu, udah direview sama kakak-kakaknya, Masya Allah, pada pengalamannya lengkap banget, tips-tipsnya juga lengkap banget. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan saja. Untuk tips belajar di STIK Kesana Minang itu benar seperti kakak-kakak, senyum, salam, sapa, sopan santun, itu penting banget. Terus selain itu, yang kedua, kalau untuk tips belajarnya itu, kalau Nurul pribadi, Nurul nggak suka yang mencatat persis dengan apa yang ada di layar, atau persis sama yang ada yang dikasih sama dosen. Kalau Nurul pribadi itu lebih suka dengan kayak bikin garis besarnya aja. Bikin garis besarnya aja mana yang kira-kira penting, mana yang sering ditekankan biasanya sama dosen-dosen dalam pembawaan, waktu pengajaran, itu yang saya tekankan, yang untuk pembelajaran saya hafalkan, saya ingat-ingat, mana yang selalu ditekankan, itu aja. Kalau ngelihat dari buku, Masya Allah emang semuanya penting, tapi kalau untuk menghafal, Masya Allah tebal-tebal buku itu kan, kalau apalagi kebidanan itu bukunya tebal-tebal banget, Masya Allah. Kalau untuk ngapal seperti itu, kayaknya cuma Bu Upi yang bisa. Tapi kalau tips belajar sendiri itu, kalau Nurul pribadi lebih suka kayak mengingat-ingat apa yang sering ditekankan sama dosen-dosen kita. Nah, jadi yang kedua, apapun itu waktu belajar, waktu masa perkuliahan, pasti ada rintangannya, misalnya kayak pacaran atau yang lain-lain, atau punya kesenangan yang lain-lain. Kalau Nurul pribadi itu anggap aja kayak motivasi. Jangan sampai hal-hal yang di luar itu tuh mengganggu tujuan utama kita jauh-jauh dari rumah, kuliah ke Ranah Minang, untuk hal-hal yang... Jadi, kalau Nurul pribadi kayak gimana ya, kalau kuliah itu terserah mau main-main, mau enjoy, mau ada hiburan atau apa, terserah, tapi harus punya target. Yang namanya kuliah itu punya target. Mungkin kalau Nurul pribadi, alhamdulillah, dengan kumlot itu bukan karena maksudnya Nurul rajin belajar, enggak. Itu kebetulan aja nasib baik, tapi Nurul itu karena Nurul selalu punya target, maksudnya gini, kita target nilai standar kita paling minimal berapa. Kalau Nurul selalu seperti itu. Jadi misalnya orang 100 kan kita nggak bisa dapat 100, misalnya paling sedikit harus dapat 90, paling dikit harus dapat sekian. Nah seperti itu. Jadi kita tuh kayak punya tanggung jawab ke diri kita sendiri. Kita boleh misalnya main atau yang hobi ngedrakor dalam masa kuliah, nonton drama Korea atau apa, boleh lakukan itu, tapi kita punya target. Misalnya untuk main-main sekian jam, untuk belajar sekian jam. Kalau Nurul seperti itu.
Kalau yang dibilang fokus 100% belajar sih enggak. Kalau dulu seperti itu. Jadi buat adik-adik mungkin Nurul ini bukan tipe yang maksudnya disiplin banget, tapi punya target gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk mencapai target itu. Nah, untuk mengenai apa ya, pekerjaan, alhamdulillah Nurul kemarin sempat bekerja di negara Arab Saudi selama 5 tahun. Itu pengalamannya Masya Allah benar-benar dari kayak ilmunya dari Stikes Ranah Minang, selain ilmu pendidikan, apalagi kemarin kan karena Nurul di asrama, Nurul itu kayak diajarkan gimana sih bermasyarakat, gimana sih istilahnya menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Itu yang paling kerasa banget manfaatnya. Karena apalagi waktu Nurul bekerja di Arab Saudi, orang itu adatnya beda, karakternya beda, bahasanya beda. Nah, selain itu juga kita adik-adik kan di kuliah itu kan nggak cuman kebidanan aja, ada kuliah bahasa asing ya, bahasa Inggris kalau di kebidanan. Itu penting banget dipelajarin. Karena kalau memang adik punya impian yang besar, pengen nggak cuma stay di Indonesia, pengen stay di luar juga, maksudnya ke go internasional, jangan terpaku dengan satu hal aja, jangan menyepelekan pelajaran. Ini jadi penyesalan terbesar Nurul, ibu-ibu dosen waktu kuliah dulu sering kayak, alah bahasa Inggris males banget gitu. Masya Allah males banget. Ternyata waktu interview dulu sebelum berangkat ke Jepang, kita kan menggunakan bahasa Inggris karena Nurul juga bahasa Arab juga nggak bisa. Bahasa Inggris juga Masya Allah cuman mungkin 50/50. Yes, yes, no, no gitu. Jadi waktu interview itu kan yang dipakai bahasa Inggris. Jadi kayak nyesel aja gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu belajar bahasa Inggrisnya gitu. Dan waktu di Arab juga kan kita pakai 2 bahasa. Kita kalau dokumentasi dan yang lain-lain kita pakai bahasa Inggris. Dan untuk ke pasien kita biasanya ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama yang perlu Nurul tekankan di sini kayak mindset setting aja sih. Bener kata Kak Tika. Jadi kalau kamu percaya kamu bisa, kamu bakalan bisa. Jadi selama di Arab itu kita punya 3 bulan percobaan. Sebelum kita benar-benar diangkat jadi karyawan, kita ada namanya training dulu 3 bulan. Kita dipekerjakan, tapi belum berstatus kayak karyawan gitu, Bu. Jadi kayak kita dikasih target 3 bulan ini bisa nggak adaptasi. Kalau nggak bisa, kita bakalan dipulangin ke Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi dokumentasinya dalam bahasa Inggris, bahasanya juga yes, yes, no, no. Jadi kayak targetnya itu belajarnya Masya Allah selama 3 bulan itu benar-benar padat banget bahasa apa yang dipakai. Jadi kayak Kak Wanda tadi jadinya. Dinding-dinding itu sudah dengan tulis-tulisan macam-macam. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa ya ampun. Jadi ngomong aja nggak berani pakai bahasa Indonesia karena di sini kan kayak pekerjaannya itu banyak yang dari kayak Egyptian atau Mesir, terus kemudian kayak dari Filipina, mereka itu bahasa Inggrisnya Masya Allah fluent, sementara kita bahasa Inggrisnya itu medok. Jadi kayak beda banget sih gitu, kita kayak Nurul ngerasanya kenapa penanaman cinta bahasa itu nggak Nurul lakukan sedari dulu. Kenapa nggak kita prakteknya itu sedari dulu? Alangkah enaknya. Setuju. Ya kan, alangkah enaknya, alangkah bergunanya kalau diriku itu mencintai apa ya semua pelajaran gitu, Bu. Nggak pilih-pilih. Kalau Nurul dulu yang Nurul utamakan tuh askep. Askep kebidanan semuanya harus bisa Nurul. Soalnya Nurul mikirnya ke lapangan kan. Ternyata nggak cuman askep aja. Bahasa dan yang lain-lain, maksudnya pelajaran penunjang lainnya itu Masya Allah sangat penting banget. Kemudian kayak apa lagi ya? Ya banyak sih Bu yang sebenarnya Nurul pengen ceritain. Cuman waktunya habis belum. Jadi adik-adik sebenarnya peluang bekerja, peluang
itu tuh terbuka lebar, baik keperawatan, kebidanan, apapun itu, kalau adik bersungguh-sungguh, kalau adik peluang, walaupun istilahnya peluangnya itu cuma 1/1000 atau 1/100.000, kalau benar-benar adik melihat peluang itu sebagai kayak jalan adik menuju sukses dan adik benar-benar bersungguh-sungguh, adik bakalan bisa dapat itu gitu. Jadi selama di sini, selama di Arab memang jarang bidan itu Bu, jarang keluar negeri. Dari pemerintah sendiri itu untuk program G2 itu cuma pernah dilakukan 1 kali, itu pun ke timur negara apa tuh yang Indonesia melepaskan diri timur atau apa, itu cuma 1 kali melakukan program G2G dan belum ada pengulangan lagi. Sementara kalau untuk program yang untuk dari PJTKI masih dalam itu banyak terbuka lebar untuk bidan. Jadi kalau kita nggak mau kayak cari informasi, nggak mau cari istilahnya melihat peluang selain itu, kalau kita terpaku dari yang pemerintah aja, misalnya adik-adik terpaku, aku pengen jadi PNS nih, maksudnya kalau nggak PNS ya udah nggak itu gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus kayak melihat peluang yang ada, mencari informasi itu sangat penting banget. Jadi kalau kita nge-Google jangan nge-Google cuman drama Korea aja gitu. Apa sih judul terbaru? Jangan dong gitu. Kita nge-Google apa sih yang terbaru yang terjadi di dunia kebidanan misalnya kayak gitu. Nah itu yang paling penting banget. Kemudian apa ya? Yang tips paling penting banget itu adalah restu orang tua, baik mau itu masalah kuliah, kerja, itu restu orang tua, doa orang tua itu penting banget. Jadi jangan kita berani-berani ngebohong ya adik-adik. Zaman kakak dulu, pengalaman nih ya, pengalaman, apalagi yang asrama, kadang uang asrama buat jajan duluan, jangan sampai ya, sampai bohong seperti itu ya. Curhat ya kakaknya ini. Enggak, bukan Nurul, Bu. Maksudnya jangan sampai seperti itu karena apa ya, dosanya besar sekali kalau kita berbohong kepada orang tua dan apa ya, yang paling penting itu kita gimana sih nyenengin hati orang tua. Kalau hati orang tua senang, orang tua juga ngedoain kita. Jadi apapun kita, apapun cita-cita kita, insyaallah dimudahkan. Penting. Setelah 5 tahun kerja di Arab, beberapa bulan pulang, kemarin tes PNS, alhamdulillah lulus. Kak Nurul suaranya hilang Kak. Hilang. Nah. Halo? Iya, udah kedengeran. Nah, jadi Nurul sekarang masih dalam proses pemberkasan. Alhamdulillah pulang di Indonesia udah berapa bulan ini dan kemarin sempat ikut tes PNS dan lulus di daerah Sarolangun. Nah, insya Allah ke depannya kalau mungkin selesai tahap pengeluaran SK dan yang lain, insya Allah. Nah, jadi adik-adik, maksudnya kakak yang kakak sekali, ingat-ingat baik-baik tujuan adik untuk pergi ke Ranah Minang itu sebenarnya apa. Ingat-ingat sekali nawaitunya ke Ranah Minang apa. Kalau nawaitunya jadi bidan, usahakan benar yang profesional bidangnya. Jadi jangan macam-macam, walaupun nanti kalau kita punya godaan yang macam-macam nanti selama perkuliahan, kalau kita selalu mengingat-ingat nawaitunya tadi, niatnya ke situ buat dapat ilmu, ya apapun godaannya, usahakan targetnya tercapai. Jangan macam-macam, itu aja. Ya, itu aja yang bisa Nurul sampaikan. Maaf kalau perkataan Nurul ada yang menyinggung dan yang lain-lain. Dan terima kasih banyak, terutama kepada ibu-ibu dosen. Semoga ilmu yang ibu-ibu berikan untuk Nurul dan kakak-kakak senior menjadi amal jariah ibu. Atau amin ya Rabbal. Dan buat adik-adik mungkin sedikit banyaknya pengalaman kakak bisa jadi motivasi buat adik-adik semua. Aja. Nurul mau tanya, berapa orang yang kerja di Arab? Untuk Ranah Minang, untuk Indonesia aja Bu ya. Untuk Indonesia, untuk bidan itu ada 4 orang dan semuanya Masya Allah di Rumah Sakit Nurul Ranah Minang punya.
Siapa aja tuh Kak Nurul? Nurul, Rizafit Purnamasari, Rosalia, dan Febrina Handayani. Ketiganya masih di Arab? Yang sekarang sih kalau Jakarta exit, udah exit sih kemarin, terus karena mau nikah dan yang lain kayak gitu Bu. Kemudian kalau di Rosa nggak tahu, kayaknya pulang ke Indonesia tapi kayaknya balik lagi ke Arab, cuman mungkin beda rumah sakit. Kemudian kalau Nurul sekarang masih stay di Indo, dan si Febrina mungkin balik lagi ke Arab juga. Berarti yang dari Indonesia bidan 4 orangnya dari Stikes Ranah Minang ya. Ya Allah subhanallah. Oke. Terima kasih Kak Nurul, super sekali ya. Adik-adik sudah dengarkan tadi ya, dari Indonesia yang diterima di Arab itu 4 orang dan semuanya itu dari Stikes Ranah Minang. Itu satu angkatan itu ya, kalau nggak salah Kak Nurul ini semua yang 4 itu satu angkatan. Nah, bagi adik-adik masih ragu nggak Stikes Ranah Minangnya ini? Nah, gitu ya. Terima kasih Kak Nurul, sukses selalu, salam buat keluarga, semoga sehat. Kita lanjut ke Bang Yogi ya. Kak Yogi, Novranika, silakan Kak Yogi. Kak Yogi masih bersama kami. Halo Ibu, masih. Ya. Silakan Kak Yogi. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen buat ibu-ibu para dosen, kemudian buat para senior, Kak Tika, Bang Wanda yang dulu ospek ya. Miss you too Kak Yogi. Bubble drinknya kapan nyampe ke Padang? Oh, insya Allah dalam waktu dekat buka cabang di Padang, Bu. Bella, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Novranika, alumni Stikes Ranah Minang tahun 2019 untuk S1 dan Nurse. Sekarang saya bekerja sebagai Katim di unit gawat darurat Puskesmas Kersituwo, kemudian juga sebagai Satgas COVID di Kabupaten Kerinci, dan juga Kak, agak dideketin ininya Kak. Biar dengar Kak. Iya, oke. Biar dengar suara syahdu Kak Oginya. Oke, sekarang saya bekerja sebagai Katim di UGD Puskesmas Rawat Inap Kersituwo, kemudian sebagai Satgas COVID di Kabupaten Kerinci, dan alhamdulillah juga sudah buka praktek mandiri dan sudah bisa punya asisten perawat 2 orang. Kemudian mungkin yang sudah disampaikan sama kakak-kakak senior tadi udah lengkap semua ya Bu ya. Nah, mungkin ada tambahannya, ada 3 poin penting yang harus adik-adik ingat, yang harus dipelajari. Yang pertama itu proses belajar di Ranah Minang. Jadi di Ranah Minang itu kita tamat, mudah-mudahan tamat tepat waktu ya semuanya. Untuk S1 keperawatan itu 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun itu kita yang pertama kita kuliah di bangku kuliah. Di sana kita belajar materi perkuliahan, kemudian belajar sebagaimana biasanya. Kemudian yang kedua kita praktek di labor. Nah, apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan itu kita praktekkan di labor nanti. Kemudian yang ketiga baru kita diturunkan ke rumah sakit setelah kita melalui proses praktek di labor. Kemudian trik belajar bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Yang pertama itu tanamkan niat dulu dalam hati bahwa kita akan menjadi perawat yang profesional ataupun bidan yang profesional. Kemudian mau tahu, jangan sampai kita sebagai tenaga kesehatan tidak tahu tentang kesehatan. Jadi kita harus mau tahu, gali terus ilmu, karena ilmu kesehatan itu semakin hari itu semakin berubah. Ada terus ilmu-ilmu baru yang mungkin kita tidak tahu, makanya kita harus gali terus. Kemudian yang ketiga, jangan takut dengan diri kita sendiri, karena ego kita sendiri yang mengalahkan. Contohnya saja misalnya kita cita-citanya tidak mau menjadi seorang perawat,
karena kita sudah terjun ke dalam dunia perawat, kita harus mencintai itu. Bagaimanapun itulah profesi kita nanti akan kita bawa. Kemudian cintai dosennya. Biar manapun kita belajar, datang kuliah jam sekian, pulang jam sekian, kalau kita tidak mencintai dosennya, ilmu yang diberikan dosen masuk ke dalam gitu. Kemudian yang ketiga, sukai pelajaran yang diberikan. Jangan cuma mencintai dosennya tapi pelajarannya diabaikan juga tidak akan bisa kita mengerti. Kemudian sering diulang-ulang pelajarannya, setelah sampai kos kita ulangi lagi, kita baca kembali apa yang sudah disampaikan oleh dosen itu. Kemudian sukses di setelah kuliah. Nah, ini yang menjadi harus jadi adik tanamkan dalam hati, jangan berpaku setelah tamat mencari kerja. Kenapa? Karena kita sebagai tenaga kesehatan sangat banyak peluang untuk lapangan pekerjaan. Contohnya saja saya sekarang ini. Pertama setelah tamat saya langsung buka praktek mandiri. Nah, awalnya saya yang mengelola sendiri dan sampai akhirnya sudah punya perawat. Alhamdulillah pendapatannya pun melebihi pendapatan PNS. Jadi jangan mindsetnya setelah tamat harus jadi PNS, setelah tamat bekerja di rumah sakit ini, setelah tamat bekerja di rumah sakit itu, jangan. Jadi kita harus berprinsip kita bisa mampu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita gitu. Kemudian jangan lupa ibadahnya, berdoa agar kita diberikan kesuksesan, berdoa agar kita selalu mulus perjalanannya mulai dari kita masuk kuliah sampai kita tamat besok. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan ke Ibu Ririn. Sukses buat adik-adik ke depannya. Oke, terima kasih Kak Yogi. Sukses selalu. Dan kita tunggu bubble drinknya ya. Udah buka cabang kedua. Ketiga, Bu. Oh, udah ketiga ada ya? Aduh, Iya. update-nya Ibu kurang berarti. Oke. Nah, ini juga informasi ya, Kakak Yogi ini, Bang Wanda, dan semua tadi yang sudah bicara, termasuk dalam anggota BEM, dan yang ada juga yang ketua BEM. Kak Yogi ini terakhir menjabat ketua BEM-nya. Dan ilmu kewirausahaannya sukses ya, di samping profesinya juga beliau membuka wirausaha minuman kekinian. Nah, mana adik-adik yang dari Kerinci mungkin tahu daerahnya, tahu ininya, silakan mampir. Bisa dapat free mungkin ya Bang ya. Pasti, Bu. Terima kasih Kak Yogi dan kakak-kakak yang lainnya. Di sini sudah hadir juga ya. Kita minta sapa dulu Ibu Silvi, Bu Febi masih bergabung dengan kita, Bu. Bu Silvi ini adalah alumni dari Stikes Ranah Minang, juga dosen juga di Stikes Ranah Minang. Bu Silvi, Bu Febi. Oke. Masih ada atau tidak ada? Bu Silvi, nah, ini kita sapa dulu. Bu Silvi ada ini, Bu Silvi. Mohon dibuka kamera sama mikrofonnya, Bu Silvi. Oh, kamera Bu Silvi belum ini. Aktifin, Bu. Mau dilihatin. Nah, sebelum itu kita sapa dulu Ibu yang barusan melahirkan, Ibu Putri. Selamat ya Ibu Putri atas kelahiran putri keduanya. Nah, Ibu ini adalah Kepala Bagian Labor di Stikes Ranah Minang yang kebetulan cuti melahirkan. Tolong aktifkan kameranya, Bu. Atau lagi menyusui ya? Iya, makasih Bu Ririn semuanya. Oke. Di sini sudah gabung juga Bu Silvi tadi belum ya? Bu Febinya sudah keluar, mungkin jaringan ada keperluan.
Nah, di sini ada alumni yang lain, silakan. Kalau mau ada yang mau diberikan ini, karena Ibu nggak bisa sebutkan satu-satu, alumninya banyak, kita terkendala waktu. Satu lagi dari kakak-kakak alumni, silakan. Jika ada yang ingin menyampaikan masukannya, silakan Ibu. Suara aja lah. Kode aja lah ya. Bu Silvi, mikrofon aja Bu. Sapa kita. Di sini ada Rumintang, ada Rumintang juga. Ada Ayu Dialovenita, ini pengantin baru, enggak baru lagi Ayu. Yang lagi nikah aja ini Agustia. Oh iya, Agustia Wulandari ya. Oke, dari adik maba, kira-kira apa yang bisa adik-adik mau share ke kakak-kakak seniornya, silakan kita buka. Raise hand-nya jika ada yang mau bertanya ya. Si Nurul pamit ya, dia pasiennya ada yang hapus katanya. Udah ada di sini dia, di chat ya. Ayo adik-adik maba. Apa nggak ada yang nanya nih, kakak-kakak yang laki-laki ini ada yang single kayak atau yang masih ini, enggak ya? Anissa ketawa dia. Ya Anissa. Anissa Yolanda ketawa. Tadi kakak-kakaknya lupa dia nyampaikan statusnya ya. Yang boleh minta itu cuman Kak Yogi ya. Kalau Kak Wanda udah ada yang punya. Kak Yogi kok ketawa? Udah ada ya? Nanti salah pula Ibu. Masih buka peluang Kak? Belum Bu, sibuk kerja terus. Oh iya, iyalah. Kalau laki-laki cari duit banyak-banyak dulu Kak. Nah, ya. Oke. Ada yang mau di-sharing? Adik-adik maba silakan. Atau malu ya? Biasanya kalau ada yang laki-laki semangat sekali nih adik mabanya. Kebetulan kita tahun ini nggak ada yang laki-laki ya. Yang dari S1 kita perempuan semua. Kalau dari bidan memang nggak pernah ada yang laki-laki. Jadi nggak ada. Oke, jika tidak ada, saya selaku bagian kemahasiswaan, terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah bersedia hadir dalam PKKMB tahun 2020. Sehat selalu kakak-kakak alumni, sukses dan selalu doakan Stikes ini semoga tetap jaya seperti lagunya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tindakan atau perkataan Ibu yang tidak pada tempatnya, dan Ibu tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Uncle. Oke, terima kasih Bu Ririn. Masih ada juga Bu? Selanjutnya kita dari BEM ya Uncle ya. Nah itu sudah ada Wakil Ketua BEM, Taufik. Untuk penutupan Bu Helga bisa di... Ya, penutupan habis orientasi kampus, kita tutup dengan Ibu Wakil Ketua 1 Pak Erik. Oh gitu. Ya. Lagi ada apa juga, webinar juga dengan
Urgent, ya dideteksi. Yang dari BEM silakan. Dokter di waktu dan tempat dipersilakan. Perwakilan BEM silakan. Taufik ya, siapa nih? Febri atau Taufik? Itu orientasi kampus Taufik. Silakan. Dari BEM. Bang Taufik silakan Bang. Ini kenapa BEM-nya nih? Siapa yang dari BEM yang apa? Moderatornya? Halo. Silakan dari perwakilan BEM diambil lanjut acaranya untuk adik-adiknya. Acara yang dari BEM. Siapa ini? Sarmila, Taufik? Apa lagi? Z3 coba. Nggak ada yang buka. Coba tolong dibuka kamera atau mikrofonnya perwakilan dari BEM. Bu Ririn? Halo Bu Ririn? Ini nggak connect ya suaranya? Bu Ririn. Ini acara BEM lagi ya? Kayaknya kita ini aja Ibu Ayu, setelah pemutaran dokumenter sekitar kampus, kita langsung penutupan aja Bu Ayu, karena mungkin kendala jaringan. Boleh, boleh. Berarti mau putar dulu berarti ya, setelah putar baru ditutup? Iya, baru ditutup. Oke. Silakan, silakan.
Oke adik-adik, biasanya di PKKMB kita ada orientasi kampus di mana adik-adik akan diperkenalkan sarana prasarana dari Stikes Ranah Minang. Nah ini salah satu ruangan micro teaching namanya. Ini untuk praktek mengajar ya. Dulunya kita ada prodi D4 bidang pendidik. Nah ini ruang rapat ya yang di lantai 1. Iya, Bu Ayu lagi di ruang rapat. Nah, yang sekarang Bu Ayuro yang ada di ruang rapat. Nah, ini ruang rapat lantai 4 ya. Jadi kita ada 2 ruang rapat. Nah, ini labor kita ya. Labor kita itu ada terbagi 5 ruangan ya, di mana ada ruang KDPK, ruang KMB, ada ruang KGD ya, ada ruang komunitas. Nah, ini untuk bentuk ruangan labor kita. Sekarang lagi direnovasi. Iya. Labor kita beradanya kemarin di lantai 5. Jadi dengan cuaca ekstrim seperti ini terjadi renovasi, nanti kita akan pindahkan ke lantai 4. Nah, ini ruang simulasi. Jadi adik-adik setelah perkuliahan teori akan langsung praktek, ada yang sejalan habis teori praktek. Ini alat labor ya. Ini perpustakaan kita ya. Di lantai 4 perpustakaan kita. Yang ada dengan jaringan wifi dan internetnya ribi di semua ruangan. Ya. Nah, prasarana pendukung. Nah, ini namanya ruang audio visual, ruang AVA ya. Di sini nanti saudara bisa pemutaran video, simulasi video. Nah, ini aula yang kemarin adik-adik disambut waktu kedatangan hari Rabu. Nah, ini musola kita yang di lantai 2. Mungkin kemarin adik-adik sudah sholat di sana ya. Mungkin itu saja fasilitas sarana prasarana yang ada di Stikes di yayasan ya, di Yayasan Ranah Minang Padang. Dan yang fasilitas umum itu pemakaian bersama karena yayasan kita punya 2, Stikes dan Akademi Farmasi. Jadi aula, fasilitas umumnya kecuali labor. Kalau labor farmasi punya sendiri labor. Nah, itu. Mungkin itu saja sekilas orientasi tentang kampus, sarana prasarananya untuk adik-adik insya Allah memadai ya, dan masih bisa dikategorikan layak karena mempunyai fasilitas yang cukup ya. Baik itu kalau di labor sekarang perbandingan antara mahasiswa dengan pantomnya itu bisa 1 orang 1 pantom ya. Kalau dulu kita rebutan, kalau sekarang kita sudah bisa pegang 1 alat 1 orang. Jadi nggak ada alasan untuk malas-malasan praktek. Nah, itu. Oke, ada yang ditanyakan adik-adik? Jika tidak ada, ya alhamdulillah. Pada sore ini pukul 3.37 materi PKKMB kita sudah habis ya, dan kita akan persiapan untuk penutupan di mana tadi Ibu Kastikes kita menyampaikan maaf karena beliau tidak bisa hadir karena mengikuti seminar dari Dikti, dan juga dari yayasan menyampaikan mohon maaf juga tidak hadir karena lagi dalam keadaan kurang sehat. Nah, penutup ini akan kita serahkan kepada Ibu Wakil Ketua 1, kepada Ibu Nurse Hayuro Cumayuna MCAP SPCAP MB ya. Jadi diingat ya namanya agak panjang. Nah,
yang PA-nya juga terutama ya. Jangan ditanya kemarin yang sudah chat dengan Ibu Ayu melewati pendaftaran. Nah, ini dia Ibu Ayu. Jadi bukan temannya ya. Ini ibu dosennya ya. Kepada Ibu Ayu dipersilakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn. Oke, alhamdulillah, hirabbil alamin. Tak lupa puji dan syukur kita hadiahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan PKKMB kita yang berlangsung selama 3 hari sudah sampai di akhir acara di sore hari ini. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama mungkin Ibu sampaikan dulu, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ririn bahwa permohonan maaf dari Ketua Yayasan kita yang tidak sempat hadir di acara penutupan ini karena beliau lagi dengan kondisi sakit, kurang sehat. Kemudian juga dari Ibu Ketua Stikes kita, karena mungkin ada untuk agenda sore hari ini ada kegiatan yang harus beliau ikuti secara virtual juga di Dikti. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan penutup untuk PKKMB kita hari ini. Baik, untuk kegiatan PKKMB yang sudah berjalan selama 3 hari mulai dari pembukaan kemarin, saya harapkan di sini semua bisa sudah mengikuti dengan baik sehingga setidaknya sudah tergambar bagaimana Stikes Ranah Minang itu, bagaimana nanti terkait juga dengan aspek-aspek lain yang sudah ada, yang sudah di-sharingkan baik itu dari dosennya ataupun dari alumni yang tentunya tadi mungkin kita harapkan nanti bisa menjadi motivasi untuk saudara semua dalam menuntut ilmu di Stikes Ranah Minang. Nah, ini setelah nanti PKKMB ini ditutup, berarti saudara akan masuk ke tahap baru untuk proses pembelajaran, di mana hari Senin itu sudah mulai proses pembelajaran daring. Nah, nanti dari Prodi akan dikirim jadwal kuliahnya dan juga nama dosennya, sehingga nanti bisa kita fasilitasi dengan Zoom-nya nanti. Berarti saudara kuliahnya kuliah daring. Nah, sejauh ini untuk kehadiran Bu Ririn bagaimana? Ada yang kehadirannya yang kurang dari 90% untuk kegiatan PKKMB? Halo Bu Ririn. Halo, iya Bu Ayu. Kehadiran sudah dievaluasi dari peserta PKKMB? Uncle, silakan Uncle. Dari pemantauan kita cuma terkendala jaringan Bu Ayu dan bisa bergabung kembali. Yang dari hari pertama kedua, kalau untuk tidak hadir sama sekali itu tidak ada. Berarti dalam artian secara garis besar mahasiswa dinyatakan yang telah mengikuti PKKMB Bu Ayu. Syarat untuk mengikuti proses selanjutnya, karena kalau misalkan kehadirannya tidak cukup nantinya dinyatakan belum memenuhi, berarti masih punya hutang untuk ikut PKKMB tahun depan. Iya, ya, itu syaratnya ya, sehingga nanti kita punya aturan yang kita terapkan dan ini berlaku untuk dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, tidak memanjangkan penjelasan di awal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara PKKMB melalui virtual ini mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Stikes Ranah Minang Padang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ayu, sudah ditutup PKKMB dan dinyatakan adik-adik maba sudah resmi menjadi mahasiswa Stikes Ranah Minang Padang.